Dan saya harus ngasih informasi ini penting buat kalian. Kalau sama orang lain katanya kamu udah tinggalin katanya gitu. Oh, meskipun udah bel peringatan masuk, masih aja ngerokok, masih aja santai gitu. Terus pas jam 1-nya pas tanknya harus masuk, ini baru jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali channel Daur Sakai. Oke teman-teman, hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Dan saya harus ngasih informasi ini penting buat kalian. Penting buat kalian yang mau magang ke Jepang. Satu hal penting aja teman-teman ya. Satu hal penting ini yang harus kalian pahami, harus kalian pikirkan terlebih dahulu sebelum kalian berangkat ke Jepang. Nah, pasti hal ini udah dikasih tahu atau diinformasikan oleh LPK kalian ya. Pasti, kalau enggak mungkin, pasti udah diinformasikan. Satu hal ini yaitu kalian harus jikangga mamote atau mematuhi waktu. Karena orang Jepang sendiri tuh bener-bener patuh sama waktu gitu loh. Ini berkaca dari pengalaman pribadi saya sendiri ya teman-teman. Waktu itu pas pertama kali dulu, pertama ke Jepang. Pas pertama ke Jepang dan ada job yaking. Nah, job yakingnya itu kita nginepnya di hotel. Kita nginep di hotel. Kemudian pas paginya harus kan berangkat jam 7.15 tuh. Jam 7.15 karena saya lagi di air waktu itu kan, saya belum lihat jam. Pas lihat jam udah jam 7:10. Saya belum turun juga dari kamar gitu loh. Sampai ditelepon sama teman saya. Kenapa kamu lama, kenapa telat, kayak gitu kan. Maaf tadi lagi di kamar mandi gitu kan, kayak gitu. Jangan sekali lagi kamu kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu, kalau sama orang lain katanya kamu udah tinggalin kayak gitu. Itu sih sampai kaget tuh. Sampai bisa ditinggalin kayak gitu sih kan. Jadi bener-bener ya, kalau nggak diomelin kan terus menggerutu orang Jepangnya kayak gitu loh. Jadi dia bener-bener konsekuensi terhadap waktu, walaupun tidak semuanya kayak gitu, kecuali kayak ya mungkin dia punya jabatan, kadang-kadang ya seenaknya aja kayak gitu kan. Tapi buat kita yang di Cisusei ini, jadi kalian harus tahu dulu kalau orang Jepang itu benar-benar ketat sama waktu gitu loh. Jika nggak memori jadi mematuhi waktu, kalau waktunya jam sekian berangkat ya berangkat misalkan.
Ya kayak saya ini jam 3 misalkan nanti yakin berangkat, misalkan berangkat yakin, ya udah jam 3 pasti udah berangkat gitu loh. Dianya udah siap, yang mau barengan sama kitanya itu udah siap. Jam 1 kurang 5 itu mereka udah siap, udah standby kayak gitu. Jadi buat kalian yang kebiasaan males-malesan atau istirahatnya lelet ya waktu di Indonesia. Karena apa? Karena saya pengalaman juga, saya 10 tahun kerja di Bekasi, di pabrik Jepang kayak gitu. Ya kebanyakan kayak gitu kan. Meskipun udah bel peringatan masuk, masih aja ngerokok, masih aja santai gitu. Terus pas jam 1-nya pas tanknya masuk, ini baru jalan, ya udah biasa kan kayak gitu kan. Itu yang buat kerja di pabrik, kecuali yang di Gemba. Kalau di Gemba biasanya itu istirahatnya lebih banyak teman-teman. Kalau istirahat lebih banyak itu kan, istilahnya kalau di pabrik nih, ya istirahatnya masuk jam setengah 9 masuk, terus nanti istirahatnya jam setengah 11. Jam setengah 11 istirahat, ya 10 menit mereka cuma dipakai buat ngerokok masuk lagi kayak gitu kan. Kalau di Gemba kan jam 10 istirahat, kadang setengah 11 baru masuk lagi. Ntar kalau jam istirahat makan, kalau istirahat makan pas sejam, cuman istirahat yang 10 menit, biasanya 30 menit baru masuk lagi kayak gitu. Beda sama pabrik. Kalau Gemba, kalau pabrik kan istilahnya pengen ke toilet aja itu di waktu kan, harus ditungguin dulu, apalagi yang lain-lain nggak bisa ditinggalin kayak gitu kan. Ya ada enak ada enggaknya. Kalau misalkan di pabrik, kalau musim dingin musim panas itu nggak ngerasain gitu, yang ngerasanya cuma musim panas doang. Cuma musim panas juga kan kalau di ruangan nggak terlalu kayak di Gemba, Nichiwa nggak kayak di Gemba gitu. Kalau di Gemba kalau panas ya udah pasti kepanasan. Mau pakai exhaust yang buat pendingin buat di dalam juga tetap aja kepanasan kan. Orang di luar kan di Gemba musim dingin ya lebih dingin lagi. Mau pakai jaket seberapa lapis pun ya kalau misalkan kitanya dingin ya dingin. Kadang-kadang saya kalau pas lagi turun salju pas dingin kayak gitu pakai 4 lapis kayak gitu. Pakai jaket, pakai baju dalaman yang panjang 1 lapis, kemudian pakai yang kayak sweater 1 lapis, pakai baju kerja 1 lapis, sama uwagi yang khusus buat jaket khusus buat musim dingin. Saya dapat dari Kaisa juga dapat, itu sampai 4 lapis. Itu tetap aja dingin. Karena apa? Karena tangan kita nggak pakai sarung tangan. Sekalian pakai sarung tangan kerja, itu kan beda sama sarung tangan biasa. Itu dingin banget itu. Tapi alhamdulillah Gembanya itu nggak terlalu di Gemba di lapangan banget sih kalau listrik ya. Ya paling sekali-kali lah ada, cuman nggak di lapangan. Jadi kebanyakan di dalam pabrik juga, cuman ya istilahnya pasti ada di luarnya juga. Ya intinya bersyukurlah teman-teman yang udah dapat job dimanapun itu. Bersyukur kalian udah bisa berangkat ke Jepang. Masih banyak teman-teman kita yang nunggu COE lah, kontraknya belum turun lah, udah setahun belum juga berangkat lah. Jadi macam-macam. Jadi buat kalian tetap bersyukur dimanapun itu. Mau gajinya berapapun itu tetap bersyukur. Banyak lemburan mau enggak tetap bersyukur, karena kalian udah punya kesempatan buat berangkat ke Jepang. Dan ada kesempatan juga buat lama kerja di Jepang ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan buat kalian, jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Denur Sakai, salam Yos.